Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas persoalan yang berkenaan dengan keikutsertaan tim sepak bola Israel untuk Piala Dunia U20 yang semula akan diadakan di Indonesia pada bulan Mei 2023. Tetapi guys, gagal karena dicabut oleh FIFA. Sebab ada pihak tertentu di Indonesia yang menolak tim Israel untuk bertanding di Indonesia. Alasannya karena bangsa Israel masih menjajah bangsa Palestina. Saya akan tinjau masalah ini guys dari segi hukum Indonesia. Karena itu, jika masih ada yang ingin tahu seluk-beluk dan masih ingin mendalam masalah ini, silakan baca buku saya yang berjudul Teori Negara Hukum atau Rechtsstaat. Ini dia bukunya. Guys, pertama-tama saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada persepak bolaan Indonesia. Karena dengan dibekotnya Indonesia oleh FIFA dan masyarakat persepak bolaan internasional, berarti dunia persepak bolaan Indonesia sudah habis. Atau setidak-tidaknya sudah mati suri. Mungkin juga untuk waktu yang amat panjang. Dan akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin kita Indonesia untuk bisa bangkit kembali. Ya, selamat tinggal saya ucapkan pada persepak bolaan Indonesia. Bahwa yang menolak kehadiran tim sepak bola Israel itu tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Ada 2 gubernur tempat terletak stadion yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 4 partai politik, 3 partai gurem dan 1 parpol besar pendukung pemerintah. Ada 1 organisasi Islam yang besar, ditambah dengan organisasi Majelis Ulama Indonesia, beberapa organisasi keagamaan dari kaum radikal intoleran, dan beberapa tokoh oposisi dan tokoh radikal ekstrim keagamaan lainnya. Mereka dengan sangat naif mencampur adukan antara politik, olahraga, dan agama. Akibatnya fatal dan malapetaka pun terjadi. Bahkan pemerintah pun terkesan ragu-ragu dan tidak tegas. Dan ketidaktegasan ini dibaca oleh FIFA, sehingga FIFA tidak mau ambil risiko. Pemerintah tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia siap menjaga keamanan yang total dan kondusif untuk perhelatan akbar Piala Dunia ini. Bahkan di saat-saat terakhir, sebelum hak penyelenggaraan Piala Dunia dicabut oleh FIFA, para menteri maupun Menko yang ada kaitannya dengan keamanan dan olahraga terkesan cuek, santai, tidak serius, tidak becus, dan masih memberikan keterangan pers yang berbelit-belit, ragu-ragu, dan selalu mengkaitkan sepak bola dengan undang-undang dasar. Tidak pernah bersikap firm sama sekali. Bahkan masih menginginkan agar anak-anak Israel didiskriminasi. Antara lain dengan saran agar bermain di luar negeri, misalnya di Singapura.
Bahkan hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden. Presiden sendiri dalam pidato terakhir sebelum FIFA bertindak, yang juga masih mempermasalahkan kaitan sepak bola dengan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun kemudian minta dipisahkan antara politik dengan olahraga. Tidak ada satupun di antara para menteri dan Menko yang dengan tegas mempersilakan anak-anak Israel bermain bola di Indonesia. Piye iki? Inilah akibatnya. Jika pemerintah terlalu lembek dan membiarkan bahkan tunduk dan patuh serta kalah dengan kaum radikal ekstrim intoleran. Hebatnya lagi, ya. Kaum radikal ekstrim intoleran yang menolak anak-anak Israel untuk bermain bola di Indonesia tersebut, sebenarnya jumlahnya tidak begitu banyak di Indonesia. Dari segi jumlah mereka sangat sedikit. Yang selalu muncul dia lagi. Tetapi mereka dapat memaksa pemerintah bertekuk lutut kepadanya. Senjata kaum radikal tersebut cuma dua: cuap-cuap dan ancaman demo. Dan akibatnya, kesempatan emas Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sebenarnya sudah di depan mata melayang percuma begitu saja setelah pemerintah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya yang amat sangat besar. Guys, apakah memang kehadiran tim sepak bola Israel di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jawabnya tidak. Ya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dipermasalahkan itu, yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, adalah kalimat pembukaan saja, mukadimah, untuk menjelaskan bahwa perjuangan rakyat Indonesia sudah sampai kepada kemerdekaan Indonesia. Coba baca kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, ya, kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut secara menyeluruh dalam kontekstualnya. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Jadi, yang dimaksud dengan kata kemerdekaan bukanlah penjajahan. Bukan penjajahan maksudnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kemerdekaan Indonesia. Jadi pengertian kemerdekaan itu adalah kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan bangsa lain, dan bukan juga kemerdekaan bangsa Palestina. Teks Undang-Undang Dasar dengan jelas menyebutkan hal itu. Meskipun Indonesia tentu juga menginginkan agar Palestina dapat juga merdeka sebagai sebuah bangsa, seperti juga kemerdekaan bangsa Israel. Kemudian, apakah bangsa Israel sekarang menjajah bangsa Palestina? Memang antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina saling mengklaim daerah tersebut, khususnya daerah Gaza dan tepi barat. Persengketaan dan saling mengklaim daerah Palestina tersebut juga sudah terjadi lama dalam sejarah, yang kemudian berujung dengan penguasaan wilayah Gaza dan tepi barat oleh Israel. Jadi, yang terjadi sebenarnya bukan penjajahan, tetapi saling mengklaim dan berebut wilayah. Semoga antara Israel tentunya dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai. Ini yang kita inginkan. Masing-masing sebagai negara merdeka dan berdaulat. Di samping itu, saudara-saudara, kalau Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sangat memihak kepada Palestina dan memusuhi bangsa Israel, itu adalah cerita puluhan tahun yang lalu, saudara-saudara, di mana semangat seperti itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman now. Kemudian,
Kedatangan anak-anak sepak bola umur di bawah 20 tahun dari Israel mestinya dapat kita terima dengan sportif dan kekeluargaan. Sehingga generasi muda Israel seperti itu kelak dapat saling menghormati antar sesama bangsa yang berbeda. Karena itu adalah sangat koplak, ya, sangat koplak ketika Indonesia menolak kehadiran anak-anak remaja pemain sepak bola di ajang Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Jikapun kehadiran anak-anak Israel tersebut ke Indonesia kita tinjau dari kacamata konstitusi kita, justru menolak anak-anak Israel tersebut untuk bermain bola di Indonesia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ingat ya, pasal 28J dari Undang-Undang Dasar 45 dengan tegas mewajibkan setiap orang di Indonesia untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk menghormati hak anak-anak Israel untuk bermain bola di Piala Dunia. Karena mereka sudah dengan susah payah berjuang dan lolos untuk bertanding di Piala Dunia U20 tersebut. Kemudian, saudara-saudara, konstitusi di Indonesia juga mempunyai ketentuan yang sama dengan statuta FIFA, yang dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar dengan tegas menyatakan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Dan negara harus melindungi setiap orang dari perlakuan diskriminatif. Jadi, tindakan diskriminatif terhadap anak-anak Israel dibandingkan dengan para pemain bola dari negara lain untuk bermain bola di ajang Piala Dunia di Indonesia itu adalah diskriminatif yang tidak dibenarkan. Jadi, tindakan diskriminatif tersebut juga merupakan tindakan yang dilarang baik oleh statuta FIFA, di samping juga dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Guys, sekarang nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Harapan dari anak bangsa sudah hilang melayang. Guys, meskipun terasa sangat sakit, tetapi tindakan diam, sedih, sambil mengurut dada tidak akan ada gunanya. Hanya menambah luka sukma. Sekarang masanya untuk bangkit. Oke guys, sampai di sini dulu kali ini. Lain kali kita sambung. Dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.